Kitab kita akan buka firman Tuhan malam hari ini. Saya mengambil dari Perjanjian Baru, Yohanes pasal 5. Dari kitab Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Ayat saudaranya, firman Tuhan malam hari ini datang kepada kita, yaitu memberi hidup yang kekal. Saudara, kita akan baca firman Tuhan ini. Kalau saudara sudah temukan, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Kita temukan semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Karena saya ambil satu ayat saudara ya, jadi kita akan sama-sama mengambil bagian di dalam kita membaca firman Tuhan malam hari ini. Kita akan baca mulai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, Ia mempunyai hidup yang kekal, tidak dihukum, sebab Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita sudah baca firman Tuhan malam hari ini, di mana mengatakan bahwa tentang menyatakan pribadi yaitu Tuhan Yesus. Saudara, malam hari ini kita akan lihat di mana firman Tuhan ini mengatakan bahwa saudara Yesus datang untuk memberikan hidup yang kekal kepada kita semua yang percaya kepadanya. Saudara, dalam hubungan antara kita kepada Tuhan, saudara, kita tahu bahwa Dia memberikan hidup yang kekal. Dan hubungan ini saudara mengungkapkan bahwa memiliki otoritas untuk memberi kita hidup kekal bersamanya, saudara ya. Jadi sangat kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dan besar, saudara ya. Dia datang ada tujuan, saudara ya. Dia datang di dalam dunia dan Dia datang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tentunya. Saudara, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Karena itu tujuan Dia datang ke dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini firman Tuhan mengajarkan bahwa Yesus sendiri yang berkata, saudara ya, dikatakan sesungguhnya Ia berkata, siapa saja yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, kata Dia adalah Allah yang hidup, yaitu Bapa Surgawi. Ya, Dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara dan saya, tentunya kita sudah tinggalkan hidup dalam hukum, tetapi kita sudah masuk di dalam hidup yang kekal. Ya, karena saudara dan saya sudah diselamatkan. Nah, yang menyelamatkan ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa dari surga. Nah, saudara, kita berbahagia bila kita menerima dan kita menyambut Dia di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang akan sanggup memberikan kita hidup yang kekal itu. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus datang memberikan hidup yang kekal itu. Dan hidup yang kekal itu sangat berarti bagi kita orang percaya. Dan bukan hanya kepada kita orang percaya, tetapi kepada semua orang, siapa saja ya, yang saudara yang berkenan di hadapannya, yang Dia akan selamatkan dan Dia akan wariskan kehidupan yang kekal ini, yaitu tentang keselamatan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentunya kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah diberi hidup yang kekal, berarti kita ini adalah anak perjanjian, anak-anak Allah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikenapi firman Tuhan bahwa saudara Yesus itu datang, dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara
yang mendengar firman Tuhan dan menerima dia dan menaruh dalam kehidupannya, dia akan memiliki hidup yang kekal yang Tuhan janjikan itu, saudara ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan, Tuhan tidak akan membiarkan kita binasa, tetapi Dia mau supaya kita memiliki hidup yang kekal, Dia mau supaya kita selamat. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Yesus datang untuk memberi kita hidup yang kekal itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saudara kita harus aminkan firman Tuhan dan kita percaya, kita renungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam kehidupan kita, saudara, bahwa sesungguhnya tujuan Tuhan itu sungguh luar biasa, bahwa Dia akan datang, ya, Dia akan mengungkapkan otoritas kepada miliknya, yaitu saudara dan saya, untuk keselamatan yang kekal, ya, hidup yang kekal yang dikatakan bahwa Tuhan memberi hidup yang kekal. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan, saudara tentunya kita siap untuk menerima. Dan kita menerima firman Tuhan, kita menerima kehidupan yang kekal itu, keselamatan itu di dalam pribadi Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya Dia katakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepada Bapa, saudara yang dikasihi Tuhan, dia akan mendapatkan hidup itu, ya. Karena tidak seorang pun sampai kepada Bapa, tidak seorang pun yang akan masuk di dalam kehidupan keselamatan yang kekal kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, Dia menyatakan bahwa siapa yang mendengarkan perkataan firman Tuhan ini, bahwa dia percaya kepada Bapa di surga, tentunya saudara, dia akan percaya bahwa itu adalah yang diberikan melalui Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang bisa memberi kehidupan, tidak ada yang bisa memberi keselamatan selain Dia, yaitu Dia berbicara tentang Yesus Kristus, ya. Ini jelas firman Tuhan menjamin, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan dalam kehidupan kita siang dan malam, kita lakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, entah di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, saudara, tentunya Tuhan itu memperhatikan. Tuhan itu tidak membiarkan kita dalam kebinasaan, saudara, ya. Karena di dunia ini, saudara, penuh dengan kebinasaan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan hal-hal yang tidak bisa menyelamatkan, tetapi hanya di dalam Yesus. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita terima Yesus datang sebagai Tuhan, sebagai Tuhan yang berkuasa. Dialah yang akan memberikan hidup yang kekal itu, dan hidup yang kekal itu akan membawa kita masuk di dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini 1 Yohanes pasal 5 ayat 12 mengatakan, barang siapa memiliki anak memiliki hidup, tetapi barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, ini firman Tuhan, saudara. Hidup itu ada di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau kita percaya kepada Yesus Tuhan, tentunya hidup yang kekal itu, keselamatan yang kekal itu akan menjadi bagian. Dan itulah yang akan kita pakai di dalam kehidupan kita sekarang. Kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita rasakan ada sukacita, ada damai sejahtera, saudara, ya. Kalau kita bandingkan hidup sebelum kita percaya kepada Tuhan, itu gersang, saudara, ya. Tidak ada artinya kalau kita bandingkan, saudara. Tetapi setelah kita menerima Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan, menjadi Tuhan yang memberi hidup yang kekal itu, saudara yang dikasihi Tuhan, maka saudara, hidup kita ini akan mengalami namanya damai sejahtera. Ada sukacita, ya. Tidak akan suram lagi, saudara, ya. Tetapi hidup kita ini dilimpahi dengan sukacita damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan, saudara, ya, melalui pengorbanan Yesus Kristus. Malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara, supaya saudara dan saya, kita baik keluarga di tempat ini, mari
kita percaya sungguh setelah kita mendengarkan firman Tuhan, setelah kita dengarkan perkataan-perkataan melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan buka hati kita buka hidup kita luangkan waktu kita beri kepada Tuhan, dan Tuhan itu berkenan di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Apapun pekerjaan kita, apapun tugas-tugas kita, tanggung jawab kita di dalam dunia ini, saudara, tentunya Tuhan akan memampukan kita, memberi kita kekuatan kalau kita sudah memiliki namanya hidup yang kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini firman Tuhan ini adalah satu yang luar biasa, satu janji yang tidak pernah ingkar, saudara, tetapi tetap hidup selama-lamanya dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya pribadi, saya sendiri sekarang mengalami begitu luar biasa kasih Tuhan yang saya alami di dalam kehidupan saya, saudara. Saya alami dalam hidup saya karena Tuhan itu baik. Tuhan sudah memilih dan menyelamatkan saya, memanggil saya dari tengah-tengah keluarga saya sendiri, saudara, yang tidak percaya sama Tuhan. Tapi saya renungkan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Ya, karena apa? Saya mengalami dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan itu hadir dalam hidup saya. Tuhan menolong dan memberi jalan keluar dalam segala kesulitan. Ya, dalam segala kesusahan, saudara, Dia ada kalau kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan yang memberikan kita hidup yang kekal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang kekal yang akan kita miliki di dalam dunia ini dan kita akan miliki di dalam dunia akan datang, saudara, ya. Karena tidak selamanya kita hidup di dalam dunia ini, saudara. Tetapi ada waktunya kita tinggalkan dunia ini dan kita akan masuk di dalam namanya hidup yang kekal itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya selagi kita hidup di dalam dunia ini, kita tentunya, saudara, hidup bersama dengan Tuhan. Ya, kita jangan sia-siakan hidup ini, jangan sia-siakan waktu yang ada. Tetapi mari, saudara, kita terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan kita selalu dibenarkan, ya, dari segala ketidakbenaran kita, saudara, dari segala kekurangan, ketidakberdayaan kita, keterbatasan kita di dalam dunia ini, saudara, kita akan diberi kekuatan, kemampuan oleh Tuhan. Saudara dan saya, kita tidak luput dari banyak tantangan, banyak masalah, banyak hal-hal yang mau membuat kita, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak menerima kehidupan yang kekal. Tetapi, saudara, Tuhan akan sendiri memberikan jika kita selalu percaya dan kita selalu dekatkan diri kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudara, ya. Firman Tuhan mengatakan, ketika kita mendengar firman Tuhan dan percaya kepada Yesus, kita memiliki akses hubungan ke Tuhan, saudara, ya. Selamanya, bukan untuk sementara, tetapi selamanya, kata firman Tuhan. Nah, itulah tujuan Yesus datang, untuk memberi hidup yang kekal itu, ya. Kita punya akses, ya. Hubungan kita kepada Tuhan itu luar biasa. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang kita hadapi, kita lewati, saudara, luar biasa. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita menjalani semuanya. Tetapi Dia selalu menolong saudara dan saya. Dia selalu menguatkan kita, meneguhkan iman kita, karena Dia tidak mau kita binasa. Tetapi Dia datang memberikan hidup. Tuhan mengasihi dunia ini, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia akan memberikan hidup yang kekal itu. Nah, katakan barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan menerima, saudara, ya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, saudara, ya. Karena saudara dan saya sudah percaya menerima keselamatan yang dikatakan hidup yang kekal yang diberikan oleh Yesus secara cuma-cuma, saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita akan
menjadi ciptaan baru, ya, bukan lagi ciptaan lama. Katakan yang lama itu berlalu, ya. Kalau ada Yesus di dalam seluruh kehidupan kita ini, saudara, yang lama itu berlalu, ya. Tetapi yang baru, nah yang baru itu adalah sukacita dan sejahtera yang selalu kita rasakan dalam hidup kita. Itulah orang yang mengalami namanya pembaharuan di dalam Tuhan. Nah, saudara dan saya, kalau kita selalu bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan dalam hidup kita, apapun yang kita alami dan kita jalani sekarang, tentunya saudara, itulah yang dikatakan sudah dibaharui, sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, ya. Dan saudara, inilah bagian kita orang percaya, karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah menjadi ciptaan baru dalam Tuhan. Dan saudara sudah diberikan hidup yang kekal, karena Yesus datang memberikan hidup yang kekal kepada kita semua, ya, yang percaya kepadanya. Itu sebabnya saudara dan saya, mari kita terus percaya. Jangan kita meragukan kasih Tuhan yang sangat luar biasa itu. Anugerah Tuhan, keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma. Mari saudara, kita hargai, kita pelihara dalam setiap kehidupan kita, supaya Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Mari saudara, saya mengajak kita membuka ayat yang terakhir saya bawa malam hari ini. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ke-7, saudara, ya. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, saudara. Kita harus hidup penuh di dalam Kristus, karena kita sudah menerima kehidupan yang kekal yang Yesus datang memberikan dalam kehidupan kita. Kita akan baca firman yang ini, Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian: kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berkatakan di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan percaya kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus datang memberikan hidup yang kekal, dan saudara, kita menerima hidup itu dan kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, di sini Tuhan mengajarkan kepada kita, mengingatkan di dalam Kolose bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini satu permintaan Tuhan supaya kita tetap hidup di dalam Dia, karena Dia di sini adalah Tuhan Yesus, saudara, ya. Kalau di luar dari Tuhan, maka hidup kita ini, saudara, bisa kita hampa di hadapan Tuhan. Kita kosong, kita tidak layak, saudara, ya. Bisa kita binasa, jatuh ke dalam dosa. Tetapi saudara dan saya sudah diberikan hidup yang kekal itu. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tetap di dalam Dia. Itu pertama, saudara, ya. Kedua, dikatakan kita harus berakar di dalam Dia, berakar di dalam Tuhan, ya, dan tumbuh. Kalau berakar tentunya kita tumbuh, saudara, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya perhatikan saudara yang dikasih Tuhan, saya tanam lombok, saudara, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hari saya sama suami saya tanam lombok, saudara, ya. Masih kecil-kecil, saya pikir ini bibitnya belum bisa, tapi karena sudah tidak sabaran, saudara, kita tanam. Dan ditambah itu, saudara, saya perhatikan, tapi saya tidak telepon, saudara, ya. Suami saya baru 2 hari 4 hari ditanam, kecil lagi, saudara, ya. Suami saya lagi pergi siram pakai urea, saudara, ya. Jadi saya sudah senyum sendiri dari dapur, ya. Saya bilang, pasti
mati nanti. Kenapa dia taruh dia? Cuma saya tidak ngomong saudara ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena belum berakar saudara ya, belum berakar kuat saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, begitu dalam kehidupan kita saudara, kita harus berakar supaya kita kuat, tumbuh saudara ya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang dikasih dalam Tuhan, saya renungkan tadi, saya lihat, aduh ini lombok ini mati karena Yesus kering. Ya itu saudara ya, jadi saya renungkan bahwa begitu juga kehidupan kita secara rohani saudara. Kalau tidak berakar dalam saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak akan tumbuh saudara ya, tidak akan tumbuh. Kalau akarnya semakin dalam, semakin menjalar ke tanah, semakin baik saudara, tidak ada ujiannya, tidak ada tantangannya saudara yang dalam Tuhan ya. Bukan dibilang hidup dalam Tuhan tidak ada ujian, tidak ada tantangan, ada saudara ya, tetapi Tuhan akan memberi kekuatan saudara ya, memberi kekuatan supaya akar itu semakin kuat, semakin dalam, supaya semakin batang semakin tumbuh, daun semakin kuat saudara ya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu Tuhan inginkan dalam kehidupan kita supaya kita tetap di dalam Dia, tetap di dalam Tuhan dan berakar ya. Dan saudara terus ketiga saudara, dan dibangun di atas Dia ya. Dibangun saudara ya, dibangun di atas Dia, dibangun di atas Tuhan. Karena Tuhan sudah menjamin kehidupan kita, Tuhan sudah menjamin keselamatan kita saudara. Tentunya kita harus saudara yang dikasih dalam Tuhan ya, berakar dan terus dibangun di atas Dia, di atas Kristus saudara. Karena Kristus Tuhan adalah fondasi yang kokoh, fondasi yang kuat saudara ya. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Tentunya saudara dan saya sudah banyak menerima ajaran melalui kebenaran firman Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan itu, iman saudara tentunya akan bertumbuh ya, bertumbuh dalam Tuhan. Dan terakhir saudara dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita senantiasa melimpah dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena itulah hidup kita sebagai orang percaya saudara ya. Jangan pernah kita mengeluh, jangan pernah kita suka saudara mengeluh ya. Tetapi katakan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang menjadi ahli waris hidup yang kekal saudara, tetap kita mengucap syukur. Karena ada jaminan firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu dalam Tesalonika saudara ya. Jadi itu yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, orang percaya, orang yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus hidup yang kekal, yaitu senantiasa saudara kita sudah lihat dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 ini saudara yang dikasih Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-7 saudara dikatakan kita tetap ya bersyukur, limpah syukur dengan Tuhan. Karena itulah ciri dan keadaan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu dengan bersyukur di hadapan Tuhan. Segala sesuatu kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan kita saudara, firman Tuhan mengingatkan supaya kita tetap mengucap syukur. Puji Tuhan, itu firman Tuhan malam hari ini. Mari saudara yang kasih Tuhan.